في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. Shalom alaikum besim hamasiyah. Kita akan membahas mengenai Yohanes Damaskus. Ini seorang teolog Kristen dari gereja Kalsedonia yang dikenal dengan gereja Yunani Ortodoks. Dalam pembahasan dia mengenai Islam dan pokok-pokok pemikiran tentang agama Islam, secara khusus yang berbicara tentang kekristenan atau lebih tepat kritiknya terhadap kekristenan. Yohanes Damaskus yang dikenal sebagai Yuhanna Mansur ad-Dimaski. Yuhanna atau Yohanes yang lahir dari keluarga Mansur. Jadi nama marga dari keluarganya itu adalah Mansur dari Damaskus ad-Dimaski. Sejak zaman kakeknya, keluarga Mansur ini sudah mengabdi pada kekhalifahan Bani Umayyah. Jadi kalau kita melihat sejarah perkembangan Islam pasca Nabi Muhammad, itu yang dikenal dengan Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar, lalu Umar, lalu Utsman, lalu Ali. Semuanya ini masih berpusat di Madinah. Di sana setelah zamannya Sayyidina Ali, ya tentu itu juga ada konflik dengan Bani Umayyah, khususnya dengan sosok Muawiyah yang dulunya gubernur Damaskus. Lalu Ali mati terbunuh, begitu juga putra-putranya yaitu Hasan, kemudian Husain yang itu dibunuh pada masa putranya Khalifah Bani Umayyah yang kedua yaitu Yazid. Maka disitulah Damaskus yang dulu termasuk pusat dari kekristenan selain Alexandria, ya, Antioquia, termasuk di situ adalah Damaskus. Kemudian Alexandria, Konstantinopel yang dulu adalah pusat-pusat kekristenan, kemudian secara berangsur-angsur tunduk kepada pemerintahan Islam. Lalu pada masa itulah kakeknya Yohanes Damaskus, Yuhanna Mansur ad-Dimaski itu sudah mengabdi kepada kekhalifahan Bani Umayyah, lalu diteruskan oleh bapaknya dan kemudian diteruskan lagi oleh Yohanes atau Yuhanna Mansur. Yuhanna Mansur itu lahir kira-kira tahun 652. Jadi sekitar 20 tahun sepeninggal atau setelah wafatnya Nabi umat Islam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Yohanes Damaskus itu mundur dari jabatannya sebagai pejabat tinggi di kekhalifahan Bani Umayyah dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi seorang rahib yang kemudian mengabdikan diri untuk bagaimana melakukan pelayanan dalam bidang kegerejaan, ya, kebiaraan, dan disitulah dia kemudian menulis buku-buku yang intinya itu adalah mengkritisi Islam. Nah, sebetulnya itu mula-mula lebih merupakan reaksi terhadap kritik Islam terhadap kekristenan. Akhirnya Yohanes Damaskus itu meninggal. Sebelum meninggal itu beliau berada di biara Marsaba yang ada di kota suci Yerusalem. Nah, sekitar tahun 743, Yuhanna Mansur ad-Dimaski itu menulis buku-buku. Ya, antara lain adalah yang lebih dikenal dalam bahasa Latin De Haeresibus. Itu adalah Peri Haeresion. Jadi tentang bidat-bidat. Nah, menariknya bahwa dalam bukunya ini
Yohanes Damaskus memasukkan Islam itu sebagai aliran bidat kekristenan. Nah, tentu pendekatan seperti ini kalau diungkapkan pada masa modern sekarang tentu bisa menimbulkan salah paham tanpa catatan-catatan kritis tentang sejarah pada waktu itu. Dan kemudian Islam itu dianggap sebagai aliran sekte Kristen yang terakhir. Jadi dia menguraikan ada 100 sekte bidat Kristen, dan sekte yang terakhir yang ke-101 itu adalah sekte yang dia kenal dengan Hagarenes, keturunan Hagar, atau Ismailites, Ismailiyun, artinya anak keturunan Ismail. Nah, itu pandangan Yohanes Damaskus tentang munculnya Islam sebagai reaksi terhadap kritik pedas Islam atas kekristenan, misalnya tentang Tritunggal, keilahian Yesus, dan seterusnya. Buku ini sekarang sudah diterbitkan dan banyak penerbitan baik itu dalam teks asli bahasa Yunani maupun terjemahannya di dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Yunani yang saya tampilkan di PowerPoint ini ya, dan itu juga dikutip oleh seorang penulis, peneliti, namanya adalah Daniel J. Sahas. Saudara-saudara bisa memiliki buku ini edisi singkat dari pokok-pokok pikiran Yohanes Damaskus. Judulnya John of Damascus on Islam, The Heresy of the Ismailites. Diterbitkan oleh E.J. Brill Leiden tahun 1972. Lalu ada juga pokok-pokok pikiran Yohanes Damaskus yang kemudian diterjemahkan di dalam diterbitkan dalam bahasa Arab ya. John of Damascus ini dalam sebuah patrologia Greek ya. Patrologia itu tentang bapak-bapak gereja. Jadi itu adalah diterbitkan oleh Maktabah Al-Mahabah di Kairo, ini bukunya. Judulnya adalah Makulat Lahutiyah. Jadi tentang makalah-makalah keilahian ya. Ditulis oleh Al-Alamah, seorang alim ya, As-Suryani dari Syria, Yuhanna ad-Dimaski. Jadi ini banyak sekali sudah sumber-sumber yang bisa diikuti tentang Yohanes Damaskus. Jadi ini bukunya. Jadi tentang patrologia Greek ya, yang ditulis dan diterbitkan dalam bahasa Arab. Lalu selain buku yang berjudul De Haresibus, juga Yohanes Damaskus menulis satu makalah yang berjudul Disputatio Saraceni et Christiani, percakapan antara kaum Saracen dan Kristen. Nah, apa yang disebut kaum Saracen? Kaum Saracen itu kalau di dalam pemikirannya Yohanes Damaskus adalah dari bahasa Yunani, Sarakenos, atau jamaknya Sarakenoi, artinya yang ditinggalkan oleh Sarah. Jadi ini gambaran tentang Hagar yang diusir oleh Sarah. Maka Sarakenoi itu adalah suatu kaum yang mengikuti Hagar yang ditinggalkan oleh Sarah. Ya, meskipun sebetulnya kata Sarakenoi atau Saracen itu sudah dikenal juga dalam tulisan-tulisan Yunani sebelum zamannya John Damaskus, tetapi John Damaskus memberi makna baru tentang istilah itu. Kalau di dalam bukunya seorang bapak geografi, seorang geograf yang sangat terkenal, yang menulis dalam bahasa Yunani, namanya adalah Claudius Ptolemaeus. Ini bukunya juga Anda bisa ikuti ya. Ini judul bukunya. Claudius Ptolemaeus itu menulis bukunya dalam bahasa Yunani yang judulnya adalah Geographike Hypogesis. Nah, bagaimana pola pikir atau pandangan Yohanes Damaskus tentang kaum Ismailites, kaum keturunan Ismail yang dia gunakan istilah itu untuk menyebut Islam, kemunculan agama Islam.
Yohanes Damaskus mengembangkan pendekatan yang sangat keras dan polemik mengenai Islam. Nah, sekalipun kita tidak mengembangkan pendekatan polemik, pendekatan debat, ya, ISCS dari awal yang saya pimpin itu selalu menekankan pendekatan dialogis. Khususnya melalui dialog teologis di mana kedua belah pihak hadir dalam suasana percakapan yang lebih damai, saling menghormati dan tidak menyerang. Ini yang kita lakukan. Meskipun ya banyak sekali ceramah-ceramah saya di gereja yang kemudian di-framing oleh orang lain, dijadikan judul yang serem-serem untuk debat dengan Islam, itu sebetulnya bukan saya. Jadi artinya saya tidak pernah percaya dengan pendekatan yang demikian itu akan membawa suasana yang lebih baik dalam hubungan Kristen Islam. Makanya di dalam dialog saya selalu saya anjurkan untuk bagaimana bukan sekedar orang Kristen itu mengembangkan apologetika saja, tetapi juga mengembangkan sikap dialogis dengan merujuk pada sumber-sumber yang lebih akurat, ya. Satu contoh mengenai sejarah perjumpaan Islam dan Kristen, mulai dari model yang polemik seperti John Damaskus sampai model yang lebih dialogis seperti nanti kita bahas mengenai sosok Timotius Al-Awal, ya, dari Baghdad. Ada banyak contoh-contoh yang lain. Tetapi intinya bahwa John Damaskus melihat Islam sebagai entitas agama tersendiri yang identitasnya disebut dengan kaum Sarakenoi atau Saracen, yaitu yang ditinggalkan Sarah, dan dia menyebut Al-Quran sebagai sebuah grape, sebuah kitab suci, yang dikenal dengan ton Sarakenos Biblos, yaitu literatur kaum Saracen, jadi artinya kitab suci kaum Saracen. Pendekatan terhadap Islam yang sangat polemik dan menyebut Muhammad itu nabi palsu. Jadi tentu ini pendekatan polemik yang tidak saya kembangkan, ya. Dia menyebut nabi palsu. Dan nama Muhammad itu disebutkan dengan istilah Mamet. Pendahulunya Dajjal. Dia menyebut Muhammad itu adalah pendahulu kepada Dajjal karena ajarannya yang menolak keilahian Yesus, dan menurut John Damaskus dia diajar oleh bidat Arius, jadi kelompok Arianisme, ya, kelompok Arian itu yang menyangkal keilahian Yesus, dan itu diselesaikan dalam konsili ekumenis gereja di Nikea tahun 325. Lalu dia menyusun argumentasi untuk menangkis serangan Islam terhadap keilahian Kristus sebagai firman Allah yang dilahirkan oleh Roh Allah, juga tentang salib, juga tentang penebusan dalam Kristus, juga menjawab tuduhan kenapa orang Kristen itu berdoa memakai tanda salib, ya, dan itu dijawab di dalam bukunya yang saya sebutkan tadi, baik Disputatio Saraceni et Christiani maupun De Haresibus. Nah, ini satu contoh bagaimana Yohanes Damaskus itu mengembangkan polemik menjawab serangan Islam tentang iman Kristen. Salah satunya begini, dia mengatakan begini. Dan karena mereka memanggil kita musyrikun, orang-orang yang menyekutukan Allah, asosiator yang menyekutukan Allah dengan ilah-ilah lain. Karena kata mereka kita memperkenalkan seorang sekutu pada Allah dengan menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah putra Allah. Sekali lagi kita berkata kepada mereka, ini caranya Yohanes Damaskus itu menangkis Islam. Kalian berkata bahwa Kristus adalah putra Allah dan roh. Rohnya maksudnya. Kalau begitu bagaimana kalian menyebut kami mempersekutukan Allah? Karena firman dan roh Allah itu masing-masing tidak terpisah dari Allah. Dalam diri Allah firman itu dilahirkan. Artinya lahir seperti lahirnya sebuah gagasan. Bukan lahir secara fisik seperti Allah beranak. Bukan seperti itu. Beranak secara fisik, bukan seperti itu. Karena itu kalau firman-Nya berdiam kekal dalam wujud Allah, di mana firman itu dilahirkan dari wujud Allah,
seperti lahirnya sebuah gagasan dari pikiran seseorang, dan pikiran seseorang itu ya satu dengan orangnya. Roh seseorang itu ya satu dengan eksistensi orangnya. Maka seperti pikiran dan roh kita yang ada dalam diri kita, demikianlah firman Allah dan roh Allah tinggal kekal dalam wujud Allah yang esa. Jadi karena itu kalau firmannya berdiam dalam Allah, maka jelaslah firman itu tidak lain daripada Allah sendiri. Tetapi kalau firman itu berada di luar Allah, seperti menurut kalian, maka berarti Allah tidak memiliki firman dan tidak memiliki hidup. Karena kehidupan Allah itu memancar dari Roh Kudus yang ada dalam diri Allah. Kalau Allah itu suatu waktu pernah tidak ada firman atau pikiran, maka Allah itu bersifat alogos, tanpa pikiran. Dan juga apabila Allah itu tidak memiliki roh atau pernah ada waktu di mana roh itu pernah tidak ada, maka disebut apnous, Allah itu tanpa kehidupan. Itulah caranya dia menjelaskan Tritunggal. Jadi firman Allah dan roh Allah itu sama-sama kekal dalam wujudnya Allah yang esa. Nah sebetulnya pemikiran-pemikiran semacam ini mungkin nggak terduga bagi para teolog Islam mula-mula, karena memang ketika kritik Al-Quran itu ditujukan kepada semacam bentuk kekristenan sederhana, kekristenan populer, bahkan itu kebanyakan adalah bidat-bidat Kristen yang ada di Mekah dan sekitarnya. Jadi cukuplah ketika di zaman Nabi itu kalau ada orang yang mengatakan anak Tuhan atau anak Allah, bagaimana mungkin Allah itu beranak, sedangkan Allah itu tidak ada istri. Nah gitu. Jadi dipahami sebagai anak secara fisik. Ditambah lagi dengan gambaran bahwa di Mekah itu sebelum zaman Islam menjadi pusat penyembahan berhala. Dan di antara banyak berhala itu ada 3 berhala yang paling penting, yaitu Allata, Uzza, dan Manat, yang dipercayai atau diyakini oleh kaum pra-Islam itu, Arab pra-Islam itu sebagai putri-putri dari Allah, Banatullah. Dari konteks seperti itulah maka Al-Quran menegaskan bahwa katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya Allah itu esa, kulhu Allahu ahad, Allahu somad. Allah itu tempat bergantung segala sesuatu, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi seperti itu dalam surat Al-Ikhlas. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak seorang pun yang serupa dengan dia, dengan Allah. Nah itu sebetulnya konteksnya itu lebih ditujukan kepada sebuah bentuk politisme Arab pra-Islam dan juga aliran-aliran bidat Kristen, antara lain aliran Maryamin, dan itu disebutkan juga di dalam tafsir Al-Qasimi, di mana apa yang disebutkan jangan kamu menyebut Allah itu 3, itu menurutnya adalah penyembahan kepada Allah, Maryam, dan Yesus, dan itu bukan Tritunggal iman Kristen. Itu dalam tafsir Al-Qasimi yang masih juga bisa mudah diakses sampai sekarang ini kalau Anda mau beli ya. Kemudian jadi kalian menghindari, katanya John Damaskus, penyekutuan terhadap Allah, tetapi kalian telah memotongnya, artinya memotong Allah dari firman-Nya dan rohnya. Lebih baik bagimu untuk mengatakan bahwa dia punya sekutu dengan firman dan rohnya yang berdiam kekal dalam wujudnya, sehingga itu bukan di luar Allah tetapi Allah yang satu, daripada kamu memisahkan Allah dengan firman dan rohnya, lalu mewakilkannya dengan sesuatu seperti sebuah batu, kayu, dan benda-benda yang tidak bernyawa. Memang kalian menuduh kami keliru, kamu memanggil kami musyrik, menyekutukan Allah, tetapi kami memanggil kalian mutilator, para pemotong Allah. Kami memanggil kalian para pemotong Allah, karena Allah dipisahkan dari firman-Nya dan rohnya. Jadi Allah tanpa firman itu
Allah yang tidak maha menciptakan, Allah yang tidak maha kuasa, Allah yang tidak maha berfirman, Allah yang tidak berhikmat. Itulah yang disebut apabila Allah dipisahkan dengan firman-Nya. Dan kalau Allah dipisahkan dengan rohnya, sedangkan roh Allah itu adalah sumber hidup dalam diri Allah, maka kalian telah mengatakan Allah itu bukan Allah yang maha hidup, tetapi Allah yang mati. Ini polemik-polemik yang memang berkembang karena memang ya Islam menyerang iman Kristen dengan begitu kerasnya, ya. Padahal sebetulnya basic serangan Islam itu mula-mula ditujukan kepada bidat-bidat Kristen yang di Mekah. Seperti dalam tafsir Al-Qasimi yang disebut kelompok Maryamin atau kelompok Maryamiyun, kelompok penyembah Maryam. Di mana ayat Al-Quran itu ditujukan kepada mereka menurut Al-Qasimi. Misalnya laqad kafara ladzina qalu innallaha salisu salasya. Sungguh telah kafir orang yang berkata bahwa Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Kata tafsir Al-Qasimi itu berbicara tentang sekte Maryamiyun yang percaya sebuah keyakinan bahwa ada tiga Tuhan, yaitu Allah, Maryam, dan Yesus. Dan tentu ini bukan ajaran Kristen. Nah, saudara-saudara, karya-karya Yohanes Damaskus itu kemudian diterjemahkan dalam bahasa Arab. Loh, John Damaskus itu belum menulis dalam bahasa Arab. Dia menulisnya dalam bahasa Yunani. Tetapi kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Arab. Ini misalnya salah satu halaman dari bukunya De Haresibus yang berbicara tentang Tritunggal Maha Kudus. Ansalus Al-Qudus, tentang Tritunggal Maha Kudus, yang diawali dengan statement Al-Iman bi ilahi wahid. Iman kepada Allah yang esa. Maka dia mengatakan nu'min bi ilahin wahid. Kami percaya kepada Allah yang esa. Statement ini sangat penting katanya. Lalu bagaimana dia menjelaskan Tritunggal? Nah, dia mulai memperkenalkan terminologi teologis metafisik, ya. Misalnya ousia. Ousia itu yang kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Arab jauhar atau dat. Jadi dat itu artinya self. Karena ousia itu bicara tentang Allah dalam dirinya sendiri. Dan kata dat itu bukan artinya zat cair, zat padat, bukan itu. Itu ada dalam Alkitab bahasa Arab. Kata sifat ada, sifat Allah, ya. Maha suci Allah daripada yang engkau sifatkan, misalnya ada. Tetapi kata dat itu muncul karena perjumpaan Islam dengan filsafat Yunani, di mana orang itu tidak lagi berbicara tentang Allah itu begitu primitif. Kalau disebut anak Allah seolah-olah Allah beranak, tidak seperti itu lagi. Ketika Islam di Mekah memang komunitas yang dihadapi itu komunitas yang sangat sederhana. Tapi begitu Islam sudah menaklukkan Alexandria, Mesir, lalu Antioquia, Syria, di situ yang dihadapi adalah komunitas yang jauh terpelajar. Di situ kalau bicara tentang Allah itu esa, bukan lagi bicara penambahan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Penambahan itu sendiri kan salah satu aspek dari dunia hitung-hitungan di matematika. Dan itu pun tidak mutlak. Karena kenapa kita harus menambahkan 1 tambah 1? Kenapa tidak mengalihkannya misalnya? Apalagi ketika bicara tentang Tuhan itu kan bukan sesuatu yang terikat oleh aspek ruang dan waktu. Maka di dalam Alkitab kata dat dalam Alkitab bahasa Arab ya, itu terjemahan dari ousia sebetulnya. Jadi seperti Allah itu, seperti Bapa, memiliki hidup dalam dirinya. Lahu hayatun fiddatihi. Kadalika al-ibnu. Begitu juga sang putra. Ya, seperti itu kira-kira. Lalu hipostasis. Hipostasis itu artinya pribadi. Tetapi pribadi di sini bukan pribadi yang bersifat terpisah secara matematik. Pribadi Bambang, pribadi Budi, pribadi Alek, bukan itu. Kalau itu kan pribadi terpisah. Padahal kalau kita membaca baik itu teks-teks di dalam bahasa Yunani, Latin, pribadi itu metaphysical personality, bukan pribadi dalam pengertian terpisah satu sama lain. Makanya dalam ungkapan Latinnya Tritunggal itu disebut una substantia, satu substansi,
satu ousia, satu dat hakikat ya dalam 3 uknum. Maka kata persona diterjemahkan uknum dan uknum itu yang menjadi bahasa Indonesia oknum ya. Maka disebut dalam bahasa Arab itu Tritunggal itu adalah wahid fi jauhar atau wahid fi dzatillahi, salah satu fi aqonim, dalam 3 pribadi. Hubungan pribadi itu bukan pribadi A terpisah dengan pribadi B. Kalau pribadi A terpisah dengan pribadi B, kemudian pribadi putra datang ke dunia, surga jadi kosong. Lah ini pikiran yang tidak sampai. Karena apa? Tuhan itu kan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tuhan tidak bisa dikurangi atau ditambah. Jadi kalau orang yang masih bingung, saya nggak bisa ngerti. Bagaimana 1 tambah 1 tambah 1 kok dengan 3? Itu nggak lulus jadi teolog, itu baru belajar matematika tingkat dasar. Kan begitu kan mestinya. Lalu hubungannya bagaimana? Hubungannya itu adalah diskresi non separati, distingsi non divisi. Ya, artinya apa? Ini Tritunggal beneran, ini bukan otak-atik saya. Ini adalah dokumen-dokumen bapak-bapak gereja dalam perjalanannya yang paling awal sampai gereja sekarang. Hubungannya adalah satu ousia atau satu dat atau satu hakikat di dalam 3 persona. Itu bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Masing-masing memiliki kekhasan secara tidak terbagi. Jadi ketika firman Allah turun ke dunia, apakah Allah kehilangan firman? Ya tidak. Itu kan benda. Firman Allah itu turun ke dunia, keluar dari Allah tapi tanpa meninggalkan Allah. Lah kok bisa, Pak? Ya kenapa tidak? Wong Allah itu roh. Allah itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Kalau saya menulis buku saya dapat dianggap penjelmaan pikiran saya. Tetapi kan kertasnya terpisah dari saya dan kertasnya bukan saya. Ketika kertasnya terbakar, pikiran saya tidak ikut rusak. Kan begitu kan? Nah itu jadi ketika bicara tentang Tuhan sama sekali. Ya sama sekali. Jangan dikaitkan dengan sesuatu yang sifatnya fisik. Maka kata uknum, terjemahan dari kata hipostasis atau pribadi ilahi itu di dalam bahasa Arab tidak pernah diterapkan untuk selain Tuhan. Kalau seorang bicara tentang pribadi yang terpisah satu sama lain itu, orang menyebut di dalam bahasa Arab itu saksun. Saksun itu pribadi yang terpisah, pribadi secara psikologis. Tapi kalau untuk konteks Tritunggal itu digunakan kata uknum dan itu tidak terkait dengan yang fisik. Dan kata uknum itu sesungguhnya juga bukan bahasa Arab asli. Itu serapan dari bahasa Aramaik kenoma. Yang artinya uknum tadi. Jadi uknum itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Kalau uknum dalam bahasa Indonesia itu kan dipahami fisik bahkan cenderung kasar. Misalnya 3 oknum pejabat tertangkap KPK, korupsi misalnya. Itu kan oknum dalam pengertian bahasa Indonesia. Maka ketika Pak Tong nulis buku tentang Tritunggal, dan awal-awal saya memang menghindari kata oknum karena kata itu rusak dalam bahasa Indonesia. Padahal kata oknum dalam bahasa aslinya tidak seperti itu gitu. Malah orang menuduh saya, katanya saya tidak percaya Tritunggal. Bukan itu, karena otaknya yang kritik itu tidak sampai. Karena mereka hanya ngerti cuma satu istilah itu, tidak menggali sejarahnya istilah itu muncul bagaimana. Dan kedua, tidak melihat bagaimana pengaplikasiannya itu tatkala kita berdialog dengan saudara-saudara yang tidak paham dengan istilah-istilah Kristen. Oh, yang ngomong sendiri tidak paham apalagi yang diajak ngomong. Kan seperti itu sudah-sudah. Ini jadi sejarahnya bagaimana istilah-istilah teologis metafisik dalam iman Kristen itu diterjemahkan di dalam bahasa Arab.